Nah, ini saya antara ragu dan tidak. Misalnya gini Ustaz, saya misalnya keluarga saya dulu orang tidak mampu Ustaz. Misalnya Ustaz ya. Udah gitu jadi kan kita karena orang tua kita ini tadi tidak mampu sehingga kita tidak diakikahkan oleh orang tua kita. Nah, jadi sekarang ini kita ingin akikah ataupun istri kita ingin akikah. Itu gimana Ustaz? Boleh atau tidak Ustaz? Pertama begini Pak, akikah itu kata Nabi, kalau anak tidak diakikahkan tergadai dia dengan akikahnya. Itulah pentingnya akikah. Kemudian hukum akikah sepakat ulama Pak bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Arti sunnah muakkadah sangat dikuatkan untuk dikerjakan. Salah satu faedahnya adalah nanti kalau kita akikahkan anak, maka dia bisa mensyafaatkan kita di hari kiamat. Itu salah satu. Jadi bagaimana batas akikah? Yang paling bagus akikah itu adalah hari ketujuh. Kalau mampu kita Pak, pas lahir anak hari ketujuhnya, disitulah kita kasih namanya, kita cukur rambutnya seberat rambut ini, kita sunnah bersedekah emas. Berapalah rambut anak-anak kan sikitnya itu Pak. Nah itu hari ketujuh. Tidak mampu hari ketujuh, boleh hari ke-21. Tidak mampu 3 bulan kemudian atau sebulan kemudian. Dan terakhir waktu akikah adalah sebelum dia dewasa. Adapun kalau sudah dewasa, maka tidak ada lagi akikah sama dia. Andai pun dia mengakikahkan dirinya sendiri boleh, tapi itu jatuh padilahnya menjadi ibadah sunnah bagi dia, bukan namanya akikah lagi tapi sholaqah. Dan akikah ini tidak mesti kita akikah baru kurban. Ini banyak yang salah Pak. Iya. Saya belum akikah katanya, tidak berkurban lah. Itu dua kesunahan yang berbeda Pak. Beda waktu, beda zaman. Itu yang sunnah saat itu. Tiba saat Idul Adha, ya kurban yang sunnah saat itu. Jangan alasan kita istilahnya saya belum akikah gitu, Pak. Jadi itu tidak masalah lagi Pak. Tapi andai Bapak buat akikah Bapak, boleh. Jelas Pak ya? Ada lagi? Silakan Pak. Tidak apa-apa. Ada masalah-masalah kita sehari-hari Ya nggak tahu kita. yang ragu-ragu. Mumpung kita ada guru kan ya. Kita saling muzakarah namanya. Kadang harus ditanya baru keluar ilmu itu, ya kan? Memulainya tidak tahu dari mana ya. Ya Bang Rudi. Mulainya tidak tahu apa. Mulain juga kan itu. Tapi kalau ada topiknya sendiri. Ya. Boleh lah kalau ada yang mau ditanya masalah wudhu, masalah sholat, masalah zakat, boleh. Tahu apa lah? Nah, Ya silakan Bang. Baru 3 menit. Ustaz, Ya silakan. apa di surat zuhur dan asar kita tidak membunyikan suara? Contohnya kayak surat lain kan Ya. dilantangkan suara itu. Yang pertama dulu, kenapa kita tidak menjaharkan sholat zuhur dan asar? Ini secara ringkas dulu saya jawab. Pertama, ya begitulah dibuat Nabi Muhammad. Kenapa begitu dibuat Nabi Muhammad? Karena saat itu Pak, saat itu dulu adalah peperangan. Artinya kalau dijaharkan sholat itu, bahkan sholat berjamaah pun dulu kan tidak ada Pak. Kalau dijaharkan nanti, maka orang kafir ini bisa menyerang umat Islam. Maka gara-gara itulah sebabnya kenapa zuhur dan asar tidak dijaharkan, tetap disirkan. Karena saat itu kalau mereka zuhur dan asar mereka bangun Pak, artinya mereka berjaga-jaga saat itu. Tapi kalau malam mereka sibuk dan tidur, makanya kita jaharkan subuh, isya, maghrib begitu Pak ya. Itu salah satu sebabnya. Adapun sekarang kenapa tetap kita jaharkan padahal sudah aman, tidak musim peperangan lagi? Ya itu karena mengikutlah kita bagaimana dibuat oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau alasannya dulu Pak, karena orang kafir itu benci dia kalau siang-siang hari kita beribadah, makanya kita menjaga perasaan mereka. Begitulah halusnya agama Islam kita ini.
Jadi tidak boleh sembarangan Allahu Akbar, tidak boleh sembarangan berdoa-doa kuat-kuat dulu Pak ya. Nah, bahkan sekarang kalau mengganggu orang nggak boleh kita kuat-kuat nih. Nah, misalkan kita berzikir tadi ya, kalau ada orang terganggu kira-kira tidak boleh kita kuat-kuat. Tapi saya yakin kita tidak ada yang terganggu kan, karena sesama Muslim. Nah, jelas Pak ya. Nah, ya itu 2 pertanyaan. Ada lagi Pak? Satu lagi lah. Di luar ada nggak? Pak, Di luar banyak juga. soal warisan. Ustaz. Oh warisan. Nah, kalau warisan nanti Bang, saya bukan ahlinya ya, tapi silahkan dah kemukakan pertanyaannya. Bagian bukan ada dalam Quran itu bagian warisan itu Ustaz. Iya. Yang perempuan sama yang laki-laki. Iya. Dan apabila kita nggak dapat warisan itu, apa kita boleh nuntut? Oh, Kalau gitu. dalam agama lah. Iya, agama. iya. Pertama Pak, hukum di negara kita ini ada hukum waris di negara kita dan ada hukum waris di agama kita. Yang di agama ini. Ustaz. Cuma begini Pak, kalau sekiranya di hukum agama kita jalankan, ya boleh juga menuntut. Saya rasa antara hukum waris negara dan agama tidak jauh beda. Udah saya baca-baca Pak, tidak jauh beda. Cuma ada kalau di di negara kita ini harta gono gini namanya Pak, antara suami dan istri. Jadi sekiranya kalau itu mau kita tuntut, ya boleh, tidak masalah Pak. Karena bagian-bagiannya ada, misalkan suami meninggal, anaknya 6 orang, 2 laki-laki, 4 perempuan. Tentu nanti berbeda Pak, bagian laki-laki dan perempuan ini. Karena bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, karena dia nanti sama orang. Jadi suaminya yang menafkahi dia kan begitu. Sementara yang laki-laki dialah yang menarik istrinya dan dia lebih banyak tanggung jawabnya. Bukan berarti tidak adil nih Pak. Kan ada orang bilang, kenapa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan? Nggak adil lah Islam itu katanya. Bukan begitu. Kalau nikah perempuan dia tanggung jawab suaminya. Sementara laki-laki kalau dia nikah, dialah yang tanggung jawab kepada istrinya. Makanya harta lebih banyak kepada laki-laki dibanding perempuan. Jadi andai itu tadi Bang, kembali ke pertanyaan, mau dituntut secara agama boleh. Cuma karena tidak ada hukum agama di negara kita ini, ya nuntutnya ke pengadilan apalah. Pengadilan agama lah jadinya. Maksudnya kan kalau dalam agama itu kita dosa Tidak berdosa, boleh dituntut. hak kita. Hak kita. Makanya tidak boleh dibagi suka sama suka sebelum tahu dulu bagian masing-masing Pak. Tapi misalkan kita udah bersaudara nih, kita bagi suka sama suka lah. Tapi udah tahu semua bagiannya. Misalkan abang 10 juta, Riko 5 juta, saya 7 juta. Gimana kira-kira? Kita bagi adil? Oke, kata saudara kita, silahkan bagi adil. Tapi kalau belum tahu bagiannya secara agama, tidak boleh dibagi rata Pak. Oke Pak, itu saja. Baik, saya rasa itu saja 3 pertanyaan. Mudah-mudahan ke depannya kita terus lebih